Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya ampun Bu, dari tadi Zara perhatiin Ibu duduk di sini lagi galau. Apa gimana Bu, kok diem aja? Iya Ibu, sebenarnya saya lagi galau, tapi saya ya biasalah keributan dalam rumah tangga Masya Allah. dengan suami. Ya kan kalau di dalam itu pasti anak-anak menyaksiin kan. Terus orang-orang juga kadang kalau saya kan suaranya agak keras nih. Orang lewat kepo dikit mampir, "Ibu ada apa?" nanya. Ada apa gitu. Kataku, enggak ada apa-apa, biasalah ribut-ribut kecil dalam rumah tangga, boleh kayak gitu. Aku tutupin nih masalah ini, keributan dengan suami. Akhirnya saya berbohong kan. Iya. Nah berbohongnya saya ini ingin menutupi aib suami, Aib keluarga ya Bu? keluarga ya gitu. Nah saya bingung, sampai saat ini belum tahu jawabannya. Kalau seandainya saya bohong, itu waktu kemarin tuh kira-kira dosa nggak ya Dosa gitu? atau enggak ya? Padahal kan niatnya untuk Niatnya kebaikan. baik untuk menutupi aib keluarga. Sedangkan gitu. bohong dosa. Nah, Iya, gimana tuh? Ibu tenang aja, Ibu nggak usah galau. Ini kan habisnya kita mau ngaji nih sama Mama. Langsung nanti Zara tanyain ya ke Mama ya. Ya Allah, mengenai Allah. kegalauan Ibu ini ya. Boleh, Jadi boleh. Ibu sekarang tenang, kita ngaji dulu ke Mama di dalam dan nanti kita lihat jawabannya. Jamaah, tentunya kegalauan Ibu mengenai berbohong demi kebaikan boleh nggak ya? Akan dijawab Mama Dede sesaat lagi. Tetap bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Ramadan di rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah ada ibu-ibu yang soleha. Masya Dari Allah. mana ini Bu? Majelis Taklim Darul Arifin Tangerang. Oke, dari Tangerang. Dari Tangerang. Iya, ini ibu hari ini datang Masya Allah. Merah darahku. Merah darahku, putih tulangku bajunya mah. Woi. Iya. Besar perutku. Aduh. Kalau orang Ciamis namanya bangir. Banget. Iya. Bangir. Bangir. Mancung dong. BANGIR. 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 Bangir itu mancung. Mancung. Mancung di perut maksudnya. Nanti Banyak berlian rontok. Dari mana nih? ada bidadari jatuh dari kayangan. Mah. Bidadari mah. La ilaha illallah. Jatuh. Bidara aja langsung apa gede? Itu dia Langsung mah. mah. Langsung duduk belakang. Mah, tapi kan pastinya ya Mas Bedu bilang ada bidadari. Wah, Mas Bedu bohong. Kan wanita cantik itu kan cantik seperti bidadari. Oke, berbohong demi kebaikan tuh kali ya. Menghibur. Menghibur. Biar orangnya girang. Biar orangnya girang. Iya. Mah, Apakah dia sudah girang? Belum. udah ketawa-ketawa tuh mah. Lu ketawa-tawa girang berarti. Pak. Girang berarti. Alhamdulillah. Nah, Menyenangkan hati orang. Enak hati orang Mah. terkait dengan berbohong demi kebaikan nih mah. Zara jadi inget tadi di depan ada ibu-ibu yang galau. Pas Zara tanya kenapa Bu galau sendirian di lobi. Kata dia tuh galaunya gini mah.
kan sering ribut sama suaminya di rumah. Terus ternyata tuh tetangganya denger keributan karena berisik mungkin. Entah mungkin maki-maki atau banting atap, banting ini gitu ya. Pas tiap lewat tetangganya nanya, "Bu, kemarin ada apa sama keluarganya, sama suaminya?" Enggak ada apa-apa. Berbohong dia. Tapi ibunya nih galau, nih berbohongnya ini dosa nggak ya? Terus diperbolehkan nggak ya sama Allah berbohong demi kebaikan begini? Gitu, Ma. Oke. Silahkan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Berbohong demi kebaikan. Bohong pada dasarnya dilarang dalam agama kita. Kenapa? Nabi besar kita Muhammad SAW memiliki 4 sifat. Yang pertama sifat sidik, benar, jujur. Rasul mengatakan, "Alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Rasul bersabda, kalau pengen masuk surga jadi orang yang baik. Kalau pengen jadi orang baik, hendaklah jadi orang yang jujur. Jangan suka berbohong. Bahkan dalam At-Taubah 119 kita pun oleh Allah diperintahkan berteman, bergaul, apalagi bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan bersama-sama dengan orang yang jujur, orang yang benar. Kenapa? Pergaulan sangat berpengaruh dengan diri kita. Kalau kita bergaul dengan orang baik, ke bawah baik. Bergaul dengan orang jujur, ke bawah jujur. Bergaul dengan tukang bohong, ikut bohong. Makanya orang yang bertakwa, kata Allah, bergaulnya dengan orang baik, dengan orang jujur, dengan orang benar, insya Allah kita terbawa jujur, terbawa benar. Namun, punten, dalam tanda kutip, kadang-kadang kita juga suka berbohong, termasuk saya. Mana sih kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam? Dalam sebuah hadis dikatakan, boleh berbohong hanya 3 tempat. Yang pertama, berbohong dalam berperang, mengecoh musuh. Yang kedua, berbohong demi keselamatan orang. Misalnya ada orang yang akan dianiaya, diselamatkan oleh dia, ini boleh. Yang ketiga, berbohong suami istri untuk menyenangkan pasangan. Hanya 3 yang diperbolehkan. Yang pertama, berbohong untuk mengecoh musuh. Sekarang Anda lihat, yang namanya berperang kan berhadapan langsung tuh dulu mah. Strategi ya Bang? Berhadapan langsung. Berhadapan langsung. Jadi kalau kita tidak mengecoh musuh, musuh tahu senjata kita. Musuh tahu rahasia kita, gampang melumpuhkan kita. Mengecoh musuh diperbolehkan. Contoh, dulu aja nih. Zaman Nabi Musa masih bayi. Kan lihat dalam sejarah. Narik-narikin jenggot Fir'aun. Fir'aun kan takut. Kalau ini anak benar-benar seperti mimpi dia akan jadi musuh yang menghancurkan dia sebagai Tuhan. Kan tidak mau jatuh jadi Tuhan. Benar. Dia bilang sama pengawalnya, harus bagaimana kita uji bayi ini. Di depan Musa yang bayi 3 bulan 4 bulan dibawa satu nampan. Isinya yang pertama mainan bayi, yang kedua bara api yang menyala-nyala. Ketika tangan Musa yang bayi ini mau ngambil mainan, atas perintah Allah sejarah mengatakan dipindahkan tangannya megang bara api. Lalu dimasukkan ke mulutnya. Kan kalau bayi tiap yang dipegang masukin mulut. Kenapa? Kalau bayi ini megang mainan, kata mereka ini bayi pintar, calon Rasul pasti dibunuh. Sengaja mengecoh musuh. Fir'aun kan musuh. Tangan bayi ini oleh Allah diperintahkan ke Jibril ngambil bara api dimasukin ke mulut. Mengecoh musuh diperbolehkan. Artinya kata mereka ini bayi ini bodoh. Bara api yang dimakan. Nah,
Artinya dari sini membohongi musuh, mengecoh musuh diperbolehkan. Ya kan? Iya, Pak. Kalau kita berperang, menunjukkan kepada mereka mana rahasia kita, mana senjata kita, bagaimana kekuatan kita, ini akan hancur kita, diserang oleh mereka. Makanya mengecoh musuh diperbolehkan. Contoh, ketika Rasulullah SAW melihat akan perang Badar, lihat oleh ada dalam sejarah. Kan beliau melihat kekuatan musyrikin Quraisy kuat, jumlahnya 1000 orang. Umat Islam 350 orang. Sementara mereka muda-muda muslimin, tua-tua, di atas 50 kebanyakan. Mereka senjatanya banyak, perbekalannya banyak. Muslimin, tentaranya udah mah banyak yang tua, senjatanya sedikit, perbekalan sedikit. Rasul kasih pengumuman, wahai sahabatku yang akan ikut berperang pada perang Badar, mereka begini, kondisi kita begini. Makanya warnai rambut kalian agar mereka melihat kalian masih muda. Kalau mereka melihat udah pada tua, udah ubanan, kan dilecehin sama musuh. Iya. Betul, Pak. Iya nggak? Udah pada tua, gampang mengalahkannya. Diremehin. Ini diantaranya. Wa itu mastata'tum min kuwah. Wa itu mastata'tum min kuwah. Muhammad, persiapkanlah kudamu, tentaramu yang kuat, kata Allah. Jadi diantaranya dengan cara memberikan warna rambut mereka yang sudah berubanan dengan warna rambut yang asli. Artinya untuk mengecoh musuh diperbolehkan. Oke, itu berarti namanya jatuhnya strategi ya, Mak ya? Strategi. Jadi membohongi musuh ini yang Iya, diperbolehkan. oke. Mengecoh musuh. Mengecoh musuh. Itu adalah bohong yang diperbolehkan. Bohong yang pertama ya, Mak? Ya. Masih ada lagi nanti bakal Mama jelaskan. Bohong yang diperbolehkan dalam kebaikan. Setelah ini kita akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.